PP sendal aman kan gimana? PP sendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala al-umuri wal din. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Alihi wa sahbihi ajma'in. Ya kami hormati Ya
Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin muhtaramin yang sama-sama kita hormati, orang tua kita, Bapak Haji Tarno, Bapak Haji Pagio, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para pengurus, para pimpinan, para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kesempatan terakhir ini saya diminta untuk yang pertama. Biasanya kemarin-kemarin saya yang terakhir ya. Sehingga saya kemarin-kemarin banyak bercanda, karena yang terakhir sekarang yang pertama, jadi harus serius. Malam ini saya akan serius bercandanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya takdimkan, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, anta tuda'ibuna, wahai Rasulullah, engkau ini sering bercandain kami. Rasulullah itu humoris, sering bercanda. Nabi mengatakan, walakin ana la aqulu illa haq, tetapi walaupun saya bercanda, tapi yang saya ucapkan tidak lain adalah kebenaran. Jadi Nabi biarpun bercanda, bercandanya benar, bukan bercanda yang memang tidak benar. Di malam hari ini saya akan menyampaikan satu hadis Nabi yang diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Tatkala baginda Nabi Muhammad SAW kumpul bersama dengan para sahabatnya, beliau berdiri dan mengatakan, may ya'khudhu 'anni haula'il kalimat liya'mala bihinna aw liyu'alliman nas liya'mala bihinna. Siapa di antara kalian, wahai para sahabatku, yang mau menerima amanah dariku ini, kalimat dariku ini, untuk diamalkan atau diajarkan kepada orang-orang agar orang-orang ini mau mengamalkannya. Maka sahabat Abu Hurairah langsung angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya siap menerima amanah tadi. Fa khadha biyadi, kemudian kata Abu Hurairah, Rasulullah menggenggam tangan saya, wa adla khamsan, menghitung 5. Jarinya begini, ada 5 amanah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita pun melakukannya ataupun kita ajarkan kepada orang-orang lain agar orang-orang lain mau melakukannya. Yang pertama kata Nabi, ittaqil maharim takun a'budan nas. Jauhilah, takwalah kalian dari hal-hal yang diharamkan Allah, maka kalian akan menjadi ahli ibadah. Kalau pengen jadi ahli ibadah, jauhi yang dilarang Allah. Ahli ibadah tidak cukup hanya dengan sering hadir ke masjid, ke musola, tapi pulangnya ngambil sendal orang ya. Ahli ibadah tidak cukup hanya sering hadir di majelis taklim, tapi juga masih rajin ngomongin tetangganya. Jadi ahli ibadah menjauhi hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, takun a'budan nas, kamu akan menjadi ahli ibadah. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi,
Warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridhoilah, syukurilah apa yang Allah bagikan kepadamu, kamu akan menjadi orang paling kaya. Orang yang kaya bukan orang yang banyak limbang harta, tetapi hatinya nggak ada syukurnya, pasti masih kurang, rasa kurang. Para koruptor itu bukan orang miskin, hartanya banyak, tapi karena jiwanya yang miskin. Maka ridhoilah apapun yang Allah berikan, ini memang yang terbaik buat kita. Ada yang diciptakan dengan harta yang melimpah, mungkin karena dia rajin sedekah. Ada yang memang nggak memiliki harta, karena kalau dia dikasih dia kawin lagi. Ya, jadi makanya apa yang kita terjadi sekarang ini memang itu yang terbaik buat kita. Ya. Ada yang memang Allah uji dengan banyak keturunan, ada yang Allah uji dengan tidak memiliki anak. Semuanya ini bagian yang terbaik Allah bagikan kepada kita. Jadi Allah mau menerapkan kita dengan pahala sabar, atau Allah mau menerapkan kita dengan pahala syukur kita, begitu sedekahnya. Maka kalau kita pengen jadi orang kaya, nikmati, ridhoi apa yang Allah bagikan kepada kita, kita akan menjadi orang paling kaya. Yang ketiga, kata Nabi, wa ahsin li jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetangga-tetangga kalian, maka kalian menjadi mukmin sejati. Orang mukmin sejati adalah orang yang dengan tetangganya dia baik. Kalau orang itu dinilai tetangganya nggak baik, maka dia bukan bagian orang mukmin yang sejati. Bahkan saking seringnya malaikat Jibril menasihati Nabi agar berbuat baik kepada tetangga, kata Nabi, hatta dhanantu annahu sayuwarisuni, saya menyangka tetangga itu bisa mewarisi hartaku. Jadi kayak ahli waris, kayak keluarganya sendiri. Maka berbuat baiklah kepada tetangga. Ukurannya kalau kita dinilai tetangga kita baik, maka insya Allah di mata Allah kita baik. Tapi kalau tetangga kita nilai kita nggak baik, dia selalu tersakiti kalau ada kita, maka kita mungkin saja menurut Allah juga tidak baik. Dan yang keempat, wa habib linnas ma tuhibbu li nafsik. Takun musliman, cintai semua orang sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, maka kamu menjadi muslim sejati. Orang muslim adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya untuk melukai orang lain. Kita sebagaimana mencintai diri kita, maka kita cintai orang lain, kita akan menjadi orang muslim sejati. Dan yang terakhir kata Nabi, wala tuksirullah fa inna kasratut tumitul qulub. Dan janganlah kamu banyak tertawa komedi-komedi yang merendahkan orang lain, ya, karena dengan menghina orang lain kemudian kita tertawa dan sebagainya, itu akan mematikan hati kita. Begitu, itulah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan 5 itu bermanfaat buat kita, bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan ke orang lain. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tadi bersama dengan Ustaz Muhammad singkat padat yaitu dengan mudah-mudahan kita bisa menghimpun ilmu dan pertama itu kita menjalankan orang-orang ini kita dan kedua kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan menderita mereka terpapar sesama manusia. Dan yang keempat yaitu cinta semua orang. Yang terakhir yang disampaikan tadi, jangan memperbudakan orang tetangga lagi. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan Bapak sudah mengatakan tausiah yang kedua yaitu yang disampaikan melakukan kehadiran dan kami bersikap kendiri waktu dan tempat bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati Haji Tarno, Haji Bagio, Ustaz Minanur Rahman, beserta jamaah Wali Songo, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, RW, lurah dan seterusnya,
hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tadi terasa nikmat ketika mahalul qiyam, berdiri litakarrum laisa lita'abbud. Kita berdiri sebagai bentuk penghormatan, bukan bentuk ibadah, karena beberapa saudara kita menganggap ini sebagai bentuk ibadah. Nabi SAW bahkan mengajarkan mahalul qiyam, berdiri untuk menghormati kedatangan orang yang dimuliakan. Ada sahabat bernama Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Nabi ketika itu menyatakan qumu li Sa'ad fa innahu maulakum. Berdirilah untuk Sa'ad, sesungguhnya dia adalah pemimpin kalian. Pada waktu itu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az belum memeluk agama Islam, tapi dia sebagai tokoh kepala suku, sekalipun non muslim, karena sebagai pemimpin ketika ia datang, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berdiri menghormati kedatangan Sa'ad bin Mu'az. Itu yang namanya mahalul qiyam. Jadi penghormatan, masih mending penghormatannya sahabat kepada Sa'ad bin Mu'az dengan cara berdiri. Penghormatan malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dan yang perintahkan Allah. Wa yasqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Adapun teknis sujudnya, ada yang mengatakan tidak sampai sujud, posisinya seperti ruku dan seterusnya. Akan tetapi di sini sujud secara lafaz yang Allah Ta'ala firmankan itu bermaksud untuk memuliakan, bukan untuk penyembahan. Ini yang harus dipisahkan, menyembah dan menghormati. Kita berdiri menghormati bendera, bukan kita menyembah bendera, bukan kita menyembah tiang bendera, tapi kita menyembah simbolik lambang negara ini, yang di situ ada perjuangan para pahlawan untuk bisa berdirikan negara Republik Indonesia, bukan dalam rangka ibadah. Bahkan para sahabat ketika Nabi SAW datang, itu para sahabat sudah mempraktekkan mahlul qiyam. Sayyidina Hasan bin Thabit, tiap kali Nabi SAW datang, beliau berdiri. Sebagian sahabat yang lain mungkin belum memahami waktu itu, mereka tidak berdiri. Jadi berdiri itu bagian daripada adab. Kemudian mereka bertanya, kenapa kau berdiri tiap kali Nabi datang? Maka dijawab oleh Hasan bin Thabit, qiyamin min Rasulillah alayya fardu wa tarkul faraidi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa qalbun yara hadzal jamala wa la yahum. Yang artinya berdirinya saya tatkala Nabi datang hukumnya wajib bagi diri saya, dan meninggalkan kewajiban bukan perkara yang baik. Saya heran kepada orang yang punya akal dan hati, melihat keindahan ini yang datang, dia tidak berdiri menghormatinya. Jadi itu kan adab. Nabi al-Jamal, keindahan seluruhnya. Di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah berikan nisful jamal, hanya separuh dari keindahan. Wanita-wanita melihat Nabi Yusuf saat itu memegang pisau dan buah, mereka terhipnotis dengan ketampanan Nabi Yusuf, hingga yang mereka potong bukan buah tapi jari-jari mereka yang mereka potong, dan tidak merasakan sakit, seakan-akan diberikan apa, obat virus. Itu masih nisful jamal, setengah keindahan. Sayyidah Aisyah mengatakan, walau niswatu Yusuf la ra'ayna jamalahu la atharna tati'al qulub 'alal aidi. Nabi diberikan kullul jamal, seluruh keindahan,
Sayyidah Aisyah mengatakan seandainya wanita-wanita Nabi Yusuf yang memotong jari-jari mereka ketika melihat pesona keindahan dari Nabi Yusuf alaihissalam, kalau mereka melihat keindahan Nabi Muhammad SAW, yang mereka potong bukan hanya jari-jari mereka, tapi hati mereka ikut terpotong-potong. Sebab begitu indahnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka tidak heran laki-laki pun memuji keindahan Nabi. Kalau suami memuji istri wajar, istri memuji suami satu hal yang wajar dari sisi keindahan. Tapi ini sahabat-sahabat, mereka ketika diminta menerangkan bagaimana sih fisiknya Rasulullah SAW, dijawab oleh Anas bin Malik, ma ra'aitu manzaran ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah melihat pemandangan yang lebih indah seperti melihat wajahnya Rasulullah SAW. Abu Hurairah mengatakan, ma ra'aitu syai'an ahsana min wajhi Rasulillah ka'anna syamsa tajri fi wajhihi fa idza dhahika yatala'la wa wajhu kal badr atau kama qala. Beliau mengatakan, saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan matahari itu beredar di wajahnya. Apabila beliau tersenyum, maka seakan-akan mengeluarkan cahaya dari sela-sela giginya. Ini menandakan begitu indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Nabi SAW adalah manusia yang paling indah, baik secara fisik maupun akhlaknya. Bahkan menatap wajah Nabi itu jadi barometer, tolak ukur keselamatan seseorang. Jika dia memandang Nabi dengan kecintaan, jika dia memandang Nabi dengan pengagungan, jika dia memandang Nabi dengan keimanan kepadanya. Salah satu pendeta Yahudi yang ada di Madinah, Abdullah bin Salam, itu memeluk agama Islam hanya dengan sekedar menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu disampaikan ayat Al-Quran ataupun hadis, cukup memandang wajah Nabi, maka dia akan menerima agama Islam, karena tidak mungkin wajah semacam ini adalah pendusta. Tidak mungkin wajah seperti ini wajah penipu. Maka dia nyatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, faji'tu finnas li anzura ila wajhihi falamma ra'aitu wajhahu alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Ketika Nabi hijrah tiba di kota Madinah, saya ikut dengan rombongan manusia yang ikut hadir menyambut kedatangan Nabi SAW. Tujuannya ingin melihat mana sih yang namanya Muhammad, apakah benar dia seorang Nabi. Tatkala Nabi tiba di kota Madinah, Abdullah bin Salam menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Dia katakan apa? Sungguh ini wajah bukan wajah seorang pendusta. Ini adalah wajah seorang Nabi yang shadiq al-amin. Akhirnya dia memeluk agama Islam hanya sekedar menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Bahkan menatap wajah Nabi menjadi tolak ukur dan barometer keselamatan di hari kiamat. Siapa yang tidak menatap wajah Nabi di hari kiamat, maka dia tidak akan selamat. Siapa yang memandang wajah Nabi SAW di hari kiamat, maka dia akan selamat. Hanya sekedar pandangan kepada wajah Rasulullah SAW menjadi tolak ukur dan barometer keselamatan dia di akhirat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ketika beliau sedang menjahit pakaian di dalam kamarnya, lampu pijar itu padam hingga jarum pun terjatuh. Ruangan berubah menjadi gelap. Dia coba mencari jarum, tidak ditemukan. Tiba-tiba sang kekasih muncul, Nabi Muhammad SAW. Masuk ke dalam kamar yang gelap gulita, pancaran cahaya muncul dari wajah beliau sehingga menerangi ruangan tersebut. Jarum yang kecil pun itu bisa terlihat oleh Sayyidah Aisyah lewat pancaran wajah yang muncul dari wajah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi mengatakan, ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamati. Wahai Aisyah, celaka orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka alhamdulillah kita di bulan Maulid ini hanya bentuk simbol atau ekspresi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ketika menghadiri Maulid Nabi, yang kita baca adalah pujian-pujian kepada Nabi. Ketika kita menghadiri Maulid Nabi, yang kita baca adalah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menghadiri Maulid Nabi, yang kita baca ayat suci Al-Quran. Ketika kita menghadiri Maulid Nabi, yang kita bacakan adalah biografi kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menghadiri Maulid Nabi, kita membacakan doa. Dan ketika kita menghadiri Maulid Nabi, kita mendengarkan tausiah yang isinya tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana gerangan yang salah dari acara semacam ini? Di mana gerangan yang bid'ah dalam acara semacam ini? Di mana gerangan acara yang semacam ini dinyatakan hukumnya haram, sesat dan sebagainya? Hasya wa qalla. Justru acara semacam inilah yang akan bisa kita menarik pandangan Nabi Muhammad SAW kepada diri kita. Kalau saja kita memandang Nabi sudah selamat, bagaimana kalau Nabi yang memandang kita? Bagaimana kalau yang memandang adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inna nas'aluka nazra ila wajhil karim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nazra ila wajhil syarif ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman mutanazimin bidawai mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil habaib, wa ala khatanihi amiril mu'minin Ali bin Abi Talib, wa ala sittan Hasan wal Husain wa ummihim al-batul zahra'i dhawil mafakhir wal manajid, salatan wa salaman daiman abadan sarmada alaihi wa hasib. Wa as'aluka Allahumma bijahadaka an tuzlana ala ataya al-mawahib, wa an tasrifa 'anna jami'al balaya wal masaib, wa an tulhiqana ya Allah ya Rabbana fi a'la al-maratib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati was sirri sari fi sirri asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil ghurub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa quti azhadi wa ruwahi wa gidaiha ya rabbal alamin. Allahumma la tadallana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la maridan illa shafaitah, wa la daynan illa qadaitah, wa la adiman illa razaqtah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la mubtalan illa afaitah, wa la du'aan illa istajabtah, wa la hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma muslimin fil qasr wal ghazal fi kulli Filistin. Allahumma kun lahum 'awnan wa nasira. Allahumma alayka bil yahud zalimin wa zatil ghasirin. Allahumma ahsinhum 'adada wa qulhum badada wa la tubana minhu ahada. Allahumma alifhum ajaib qudratik waj'alhum ibratan li ghairihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadifin fi Filistin. Allahumma fukka kaida asrar wa faris al-qarbahum. Allahumma ishfi marbahum wa qawi a'dhahum. Allahumma a'inhu ala bala'i wa hawwid alaihim ya rabbal alamin. Allahumma dafa'na wal muslimin al-ghala wal bala wal wala wal fahsya wal munkara والسيوف المختلفة والشدائد والفتن والمهن ما ظهر منها بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد مسلم عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا من شيئا محروما. سبحانك بحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي الفاتحة. Subhanakallahumma tahiyatun fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.